Shalom jemaat JKI Penuai dan para pemirsa yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat kita semua. Sikap adalah hal yang kecil yang membuat perbedaan besar. Dalam Efesus 5 ayat 15 berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat." Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia agar kita mencerminkan kemuliaan, kebenaran, kekudusan, dan karakternya melalui hidup kita. Mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias, bakal memberikan pujian, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom JKI Penuai, hari ini adalah hari yang sangat indah, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan kami bisa beribadah bersama-sama. Walaupun kami di rumah Tuhan, tapi kami mau menyembah Tuhan dengan yang terbaik yang kami bisa Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati kami satu persatu di tempat ini Tuhan, supaya kami bisa merasakan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita katakan, datanglah baitnya. Datanglah baitnya dengan hati bersungguh ke dalam pelatarannya, dengan hati
kita angkat satu pujian ini yang berkata bersyukur selalu. Katakan bersama-sama bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu.
akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk membuka hati kami dan menerima firman-Mu Tuhan. Juga berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya dia diberikan kebijaksanaan Tuhan, hikmat. Kami terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom, shalom. Apa kabarnya Jemaat GKI Pendua yang luar biasa? Kita akan merenungkan firman Tuhan setengah jam ini. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai bibir mulut hamba ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percayanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki pertengahan tahun ya, kita beribadah selama setengah tahun ini, mendapatkan sesuatu firman-firman Tuhan di JKI Penuai Walunggong. Saya akan membahas kali ini tentang buang rasa kekecewaan kita atau kecewa kita terhadap Tuhan atau terhadap sesama atau terhadap saudara atau terhadap orang tua kita, Bapak Ibu sekalian. Karena pada dasarnya setiap kita memiliki potensi untuk kecewa, Bapak Ibu. Tetapi meskipun orang dapat berpotensi kecewa, kita juga melihat sesuatu masalah kita itu akan menjadi lebih baik. Tinggal terserah kita mau kecewa atau kita mau bangkit dari rasa kecewa itu. Dan beriman bahwa Allah telah menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Yusuf pernah menguatkan rumus atau dalam kehidupan yang luar biasa ketika ia berkata seperti ini. Kalaupun manusia mereka-reka yang jahat, Allahku mereka-reka yang kebaikan. Karena setiap kita atau saya pribadi ketika kita menikah bisa saja kecewa, apalagi yang tidak menikah, Bapak Ibu. Setiap orang mempunyai anak juga pasti bisa kecewa, bagaimana yang tidak mempunyai anak. Orang yang bekerja juga pasti ada rasa kekecewaan, apalagi yang tidak bekerja. Intinya di mana daerah manapun bisa saja kecewa, orang-orang yang terlibat pelayanan juga bisa saja kecewa. Di mana kita bisa kecewa, tetapi terserah kita dan kita mau kecewa atau tidak. Justru kita mengambil hal-hal yang positif untuk kita pelajari siang hari ini. Kita baca di dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Di dalam Habakuk ini, Habakuk 3 ayat 17-18 menceritakan bahwa seorang Nabi Habakuk menghadapi situasi yang sangat sulit, kondisinya parah, dan dia mengalami suatu masalah yang cukup berat. Kalau kita baca di ayat 18 ini, dia memilih untuk tidak kecewa. Dia memilih membuang rasa kecewa itu. Kita lihat lagi firman Tuhan di Matius 11 ayat 6 bilang seperti ini. Matius 11 ayat 6 saya bacakan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya apa, Bapak Ibu? Orang kecewa itu mudah menolak Tuhan, tidak percaya akan kasih Tuhan, tidak mau terima dengan janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Alkitab bilang di ayat Matius 11 ayat 6 ini berbicara apa yang dimaksud dengan definisi dari rasa kekecewaan. Sebuah suasana hati di mana kita menghadapi keadaan yang tidak kita harapkan, lalu ia memandang hanya pada sisi yang negatifnya saja. Jadi saya ulang, sebuah suasana hati di mana kita menghadapi keadaan yang tidak kita harapkan dan kita hanya memandang dari sisi yang negatif. Artinya apa? Meskipun kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan,
Meskipun kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan sekalipun, kita bisa melihat dari sisi yang positif dan bukan dari sisi yang negatif. Maka kita akan banyak mempelajari hal-hal yang indah di dalam Tuhan. Mengapa bisa kecewa dan kita memandang dari sisi yang negatif? Ada beberapa jenis kekecewaan yang ingin saya bagikan. Yang pertama itu mendendam. Seorang yang kecewa itu disimpan di dalam hati. Seperti apa? Kalau kita menghadapi rasa kekecewaan, kita selalu merasa diri kita, dan kita akan mendendam pada hal yang tidak baik. Kita mendendam pada seseorang yang mungkin kita kesal terhadap orang itu. Kita mendendam dan kita menyimpannya. Jadi orang yang orang lain tidak tahu ada sesuatu di dalam hati kita, pokoknya kita simpan dan tidak terima, dan kita pendam saja, dan kita pendam terus, dan suatu saat rasa dendam itu akan keluar dengan sesuatu hal yang mungkin lebih dilihat dari sisi orang bisa melihat dan bisa saja meledak gitu. Kalau kita memupuk rasa kekecewaan itu di dalam hati kita, dan pasti suatu saat kita akan meledak dengan rasa amarah yang luar biasa. Tapi saudara perlu tahu, suatu saat suka atau tidak suka, pasti rasa menendam itu akan meledak dengan tersendiri kalau kita pendam terus-menerus, Bapak Ibu. Yang kedua itu mendendam. Seseorang yang kecewa terhadap orang lain, sehingga kita berpikir untuk membalaskan kekecewaannya itu. Dan dia mulai berpikir bagaimana cara kita untuk membalas orang tersebut pada saat kita kecewa pada orang yang menyakiti hati kita. Jadi kita akan mendendam dan kita akan melihat dan kita akan terus membalaskan kekecewaan kita terhadap orang itu. Yang ketiga, kita akan dengan sikap menunjukkan. Seseorang yang kecewa, yang melalui sikap-sikapnya menunjukkan bahwa dia kecewa dan dia kepengen orang lain tahu bahwa kekecewaannya. Contoh gini, seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita kecewa terhadap teman si A atau si B, kita berusaha menunjukkan kekecewaan kita terhadap mereka. Mungkin dengan cara mempalingkan muka atau membuang muka. Dalam arti kata kita ketemu dan tidak mau ketemu dengan teman kita atau saudara kita, bahkan orang tua kita. Kita merasa kita ingin menunjukkan, nih saya lagi marah loh. Kita ingin menunjukkan bahwa sikap kekecewaan kita terhadap orang tersebut. Mungkin contohnya dalam pelayanan Tuhan. Kalau kita kecewa terhadap Tuhan, kalau kita kecewa terhadap teman atau rekan sahabat kita yang sepelayanan, mungkin kita tidak akan melayani lagi. Mungkin kita akan menjauh dari Tuhan. Dan kita mungkin akan meninggalkan pelayanan, Bapak Ibu. Jadi kalau sikap kita berusaha untuk menunjukkan dan berusaha untuk kita menunjukkan bahwa saya sedang marah, saya sedang kecewa. Jadi ada beberapa poin, dan satu poin lagi itu melampiaskan, Bapak Ibu. Seseorang yang kecewa secara jelas-jelas akan berontak dan berusaha melampiaskan kekecewaan itu terhadap orang yang dikecewakan. Di mana bagian saudara mengalami situasi kecewa dan hanya menyerahkan kecewaan kita kepada Tuhan, kita akan mengalami kelegaan, kita akan mengalami kelepasan. Maka saya bilang judul sharing saya, buanglah rasa kecewaan kita atau rasa kecewa kita terhadap siapapun, terlebih terhadap Tuhan. Bagaimana kita untuk mencegah kekecewaan tidak terjadi di dalam kehidupan kita? Pasti setiap orang pasti akan mengalami atau menemukan rasa kecewa itu di dalam dirinya. Tapi bagaimana kita mencegahnya untuk kita tidak kecewa terhadap sesama, terhadap Tuhan, atau terhadap orang tua kita, atau terhadap siapapun? Yang pertama, jangan terlalu berharap kepada manusia, Bapak Ibu. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang menaruh harapannya pada manusia dan mengandalkannya sendiri. Karena kalau kita berharap sama manusia, makin besar pula kita akan mengalami semakin kekecewaan. Dan saya secara pribadi
share bahwa firman ini, dan saya pernah mengalami Bapak Ibu. Kalau kita berharap seseorang, saya mengharapkan si A untuk membantu saya, tapi ternyata dia tidak bisa membantu kita. Dan dia tidak bisa membantu kita dengan sepenuhnya. Dan saya merasa kecewa pada saat itu. Tapi firman Tuhan dengan jelas, jangan pernah mengandalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan. Karena kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak senang kita mengandalkan orang lain, atau mengandalkan diri kita, atau mengandalkan teman, atau mengandalkan saudara. Tapi andalkanlah Tuhan di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun, di dalam kamu meminta apapun, andalkanlah Tuhan. Berdoalah kepada Dia. Karena kalau kita mengandalkan manusia, kita akan pasti kecewa Bapak Ibu. Karena pada saat kita kecewa, kita akan merasa, oh kenapa Dia tidak bisa menolong kita? Kenapa pada saat ini tidak bisa menolong saya? Dan kita akan otomatis, kita akan kecewa pada orang tersebut. Mungkin kita juga akan kecewa kepada Tuhan. Jadi ayo kita sama-sama andalkanlah Tuhan, jangan andalkan manusia. Karena Tuhan bilang begini, kalau Tuhan buka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Tapi kalau Tuhan tutup pintu, tidak ada yang bisa bukanya juga Bapak Ibu. Jadi harapan kita harus tertuju kepada Tuhan, kepada Yesus. Kapan kita bisa kecewa? Seringkali kepada orang yang Anda harapkan dan yang Anda andalkan. Ayo, kita sama-sama siang ini belajar bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Kita bisa melihat dasar rasa kecewaan itu kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan orang yang kita harapkan yang butuh bantuan atau kita andalkan pada saat ini. Kita bisa kecewa loh Bapak Ibu. Tapi kita belajar siang hari ini, kita belajar firman Tuhan. Yang saya mau bilang adalah buang rasa kecewaan Bapak Ibu Saudara dan andalkanlah selalu Tuhan. Yang kedua, dalam segala keadaan siapkan diri untuk kecewa. Pasti kita baik hamba-hamba Tuhan, kita pelayan-pelayan Tuhan, kita bisa saja kecewa. Mungkin terhadap teman, terhadap pekerjaan, atau apapun. Tapi kita harus siapkan diri untuk situasi itu, untuk kita tidak kecewa. Jadi walaupun keadaannya pasti akan kecewa, tapi kita tidak memikirkan untuk tidak kecewa Bapak Ibu. Yang ketiga, lihatlah segala keadaan dari sisi yang positifnya. Jangan biarkan hal-hal yang negatif menguasai kita, menguasai diri kita. Yang keempat, jangan hidup idealis atau perfeksionis. Hiduplah dengan rasa syukur. Kita harus melihat dari kacamata Tuhan bahwa apa yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, cukupkanlah itu dengan rasa cukup, dengan rasa syukur. Karena kalau kita menginginkan hal yang besar, tapi kalau Tuhan tidak memberi atau Tuhan tidak kasih Bapak Ibu, kita akan kecewa. Dan kita menginginkan hal yang banyak atau menginginkan keadaan uang kita besar, banyak. Tapi kita tidak mendapatkannya, mungkin kita tidak bisa mendapatkannya dari pekerjaan kita. Dan kita akan bisa kecewa. Tapi hiduplah dengan rasa bersyukur. Hiduplah dengan apa yang kamu dapat hari ini dengan mengucapkan syukur. Karena saya tahu bahwa Tuhan memberikan kita dengan setiap hari dengan berkecukupan, berkelimpahan. Dalam arti kata, hidup kita harus dimulai dengan berdoa, mengucap syukur pada pagi hari, dan Tuhan sudah berikan kita nafas, Tuhan sudah berikan kita bisa bangun pada pagi hari untuk kita bekerja, kita melakukan aktivitas. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang kita dapat pada saat yang Tuhan berikan, kita tidak akan bisa selamanya mengucap syukur Bapak Ibu. Jadi hiduplah dengan rasa syukur. Dan percaya apapun yang Tuhan izinkan selalu baik buat kita. Selalu baik buat kehidupan kita. Yang kelima, selalu hidup dengan iman. Dan ingatlah, Allah tidak akan meninggalkan kekecewaan.
Jadi orang yang berharap kepadanya, orang yang berharap kepada Yesus, makin besar pengharapan kita kepada Tuhan, makin kecil potensi kita untuk kecewa. Jadi kalau kita berharap penuh kepada Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan Yesus, potensi kekecewaan itu akan semakin kecil. Jadi hiduplah bergaul dengan Tuhan. Jadi carilah Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan rasa bersyukur di dalam kehidupan kita, dan potensi kecewaan itu akan semakin kecil, semakin hilang di hadapan kita. Karena kalau kita mencari ke Tuhan, kita bergumul dengan Tuhan, kita membaca firman, kita berdoa, dan kita tahu bahwa Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita, dan kita melihat bahwa apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan beri pada saat ini, kita akan mengalami rasa syukur kita di dalam hidup kita, maka potensi untuk kita kecewa akan semakin kecil. Jadi bergaulah dengan Tuhan, Bapak Ibu. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya apa? Orang yang berbahagia dan menghadapi kekecewaan dengan iman dan percaya bahwa Dia Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin, Bapak Ibu. Karena bagaimana kita mengobati rasa kekecewaan kita pada saat kita menghadapi itu? Kalau kita sudah mengalami kekecewaan di dalam hidup kita, apa yang harus kita perbuat atau apa yang harus kita kerjakan? Kita mengalami nih kekecewaan. Bagaimana kita mengobati kekecewaan itu? Jadi yang pertama, terimalah kekecewaan itu sebagai suatu yang baik yang belum kita pahami. Jadi kita harus menerima kekecewaan itu sebagai sesuatu yang baik. Karena Tuhan izinkan segala sesuatunya terjadi, pasti ada campur tangan Tuhan di dalam membentuk kehidupan kita. Yang kedua, bangkit dan berani hadapi kenyataan. Jadi waktu kita kecewa jangan larut, tapi kita mulai bangkit dan hadapi itu. Karena di saat kita bangkit dan menghadapi masalah tersebut, dan kita menghadapi masalah yang kita hadapi, dan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Dan kalau kita menghadapi beban yang berat, dan Tuhan pernah bilang, datanglah padaku, akan kuberikan kuk yang ringan. Dalam arti apa? Serahkanlah beban itu kepada Tuhan. Berdoalah bahwa Tuhan mampu menolong kehidupan kita. Anggaplah masalah besar itu menjadi masalah yang kecil. Karena kita mempunyai Tuhan yang besar. Tuhan yang sungguh luar biasa. Bahwa setiap masalah yang kita bawa di hadapan Tuhan, bawalah ke kaki Tuhan, bawalah untuk datang kepada Dia, bahwa setiap beban, setiap masalah, setiap pergumulan Bapak Ibu, pasti ada jalan keluar, pasti Tuhan memberikan semangat yang baru, memberikan kekuatan yang baru, kalau kita datang kepadanya Bapak Ibu. Dan mulailah berkata, Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik, karena kita tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang baik hatinya untuk anak-anaknya, dan bisa membuat kita menjadi kuat, dan bisa membuat kita tidak kecewa Bapak Ibu. Yang ketiga, ampunilah orang-orang yang kita rasa mengecewakan kita. Jadi bagaimana kita mengobati kekecewaan? Yang pertama, terimalah kekecewaan sebagai sesuatu yang baik yang belum kita pahami. Yang kedua, bangkit dan berani untuk menghadapi kenyataan. Yang ketiga, ampunilah orang-orang yang kita rasa mengecewakan kita. Dengan kata lain, kita mengampuni dan kita membuka pikiran kita membuka pintu rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengampuni orang tersebut. Dan percayalah, Tuhan mampu menuntun dari kemenangan menuju pada kemenangan yang lain. Karena kalau kita datang dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan. Kalau kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan yang lain dari yang Tuhan berikan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, biarlah kita hidup dan
menyerahkan kehidupan kita dan andalkanlah selalu Tuhan. Dan kalau kita mendapatkan kekecewaan, buanglah kekecewaan itu Bapak Ibu. Kalau kita mendapatkan beban yang berat, bawalah beban itu ke dalam kaki Tuhan dan berdoalah, dan Tuhan pasti turut campur tangan untuk membela umatnya, untuk membela anak-anaknya. Dan saya yakin bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji adalah Allah yang besar, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena saya sangat yakin bahwa kita semua, kalau kita berdoa, mencari Tuhan, bersekutu dengannya, segala kegelapan, segala rintangan akan hilang. Karena apa? Dengan pujian penyembahan, dengan datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan itu. Dan Tuhan selalu menolong umatnya, Tuhan selalu menolong anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan selalu mempunyai kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas firman yang kami dengar Tuhan. Biarlah kami bisa membuang rasa kekecewaan kami Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami dapatkan, apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami melakukannya untuk Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom buat semua yang sudah bergabung dalam ibadah streaming JKI Penuai siang hari ini. Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Terima kasih kepada Pastor Donita dan seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani siang hari ini. Mari kita maju terus dalam ladang Tuhan. God bless you all. Kebaktian JKI Penuai Wolonggong kita adakan setiap minggu kedua dan minggu keempat hari Sabtu. Ibadah sementara kita akan tetap lakukan secara online streaming. Mari kita doakan apabila ada rekan-rekan dapat kita invite, dapat menikmati, dapat mengikuti ibadah bersama-sama. Kebaktian yang akan datang kita adakan pada Sabtu 22 Mei 2021 jam 2 siang bersama Pastor Benny Samuel Palindungan. Mari kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan Allah kita. Be blessed. Tiba saatnya kita akan membawakan persembahan perpuluhan kita atau ucapan syukur kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bagi Bapak Ibu yang mau transfer ke akun gereja, dapat Bapak Ibu transfer ke Indonesian Christian Fellowship dengan BSB number 082332, akun number 8359400914. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sepanjang ibadah yang sudah selesai ini ya Bapak. Biar terus Bapak ibadah menjadi ibadah yang memberkati sidang jemaat-Mu ya Bapak. Bapak, kini saatnya kami membawa persembahan kami, perpuluhan atau ucapan syukur kami ya Tuhan. Kiranya tangan-Mu ya Bapak yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semua berkat yang datang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau menaikkan beberapa doa syafaat kami ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak untuk situasi saat ini ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk keadaan di Sydney, di Wollongong ya Bapak, negara Australia di mana kami tinggal ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kiranya ya Bapak kota Sydney, Wollongong, Australia terus mendapatkan kemuliaan-Mu ya Bapak, terus mendapatkan belas kasih-Mu ya Bapak, sehingga jiwa-jiwa ya Bapak terus Bapak kami menangkan ya Bapak di dalam nama-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk kerinduan, untuk semua pergumulan dari sidang jemaat-Mu ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak untuk sidang jemaat-Mu yang sedang sakit ya Tuhan. Kami percaya Engkau Jehovah Rafa kami ya Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan dengan bilu-bilu kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk sidang jemaat-Mu yang bersusah hati atau
bergumul dalam sesuatu apapun, dalam Engkau yang melirik mereka setiap pribadi demi pribadi, Engkau yang menjamanya ya Tuhan. Apapun pergumulan mereka, apapun kesusahan mereka, Kau berikan sukacita damai sejahtera-Mu ya Bapa. Bagi sedang jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan juga ya Bapa, Engkau ya Tuhan yang menyediakan Tuhan. Biar anak-anak-Mu ya Bapa mendapatkan pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang merindukan pasangan hidup juga kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biar pasangan hidup yang tepat, yang seiman, yang sepadan, yang datang daripada Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan yang menyediakan, Engkau yang terus ya Bapa memberkati kami, Engkau yang terus ya Bapa menjadi Tuhan yang kami sembah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa-doa kami ke dalam nama satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sebentar akan selesai dengan ibadah kita. Sekali lagi siang hari ini, tetap kuat bersama dengan Tuhan. Firman-Nya saya pastikan sudah menjadi berkat buat kita sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk Pastor Doni yang sudah berbagi firman Tuhan. Jadikan pujian mulutku penuh dengan pujian. Kita terima berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita kedangkan tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, saatnya Kau menumpangkan tangan mata setiap seluruh sidang jemaatmu dimanapun mereka berada. Kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan yang luar biasa sampai hari ini. Izinkan kasih-Mu melanda setiap umat-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, semua kita berkata amin. Sampai berjumpa 2 minggu yang akan datang. Haleluya.